Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil Islam wal iman wa an'ama 'alaina bi ni'mati istiqlalil Indonesia. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh khaliluh wa safiyuh addal amanah wa balagha risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih wa tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Haitsu qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan wa ajta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Alhamdulillah, marilah kita memuji Allah, bersyukur atas segala nikmat ini, nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat hidayah, petunjuk dalam keislaman, keimanan, dan juga petunjuk dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu mengingat Allah dan tidak mengkufuri nikmat-nikmat tersebut. Salawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, qudwah kita, uswah hasanah kita, suri tauladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga semoga salawat ini tersampaikan kepada keluarganya Nabi dan juga sahabat-sahabatnya Nabi. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita meningkatkan ketakwaan kita. Karena dengan ketakwaan inilah hidup kita bisa menjadi bahagia, sejahtera di dunia dan juga apalagi nanti di akhirat. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini tanggal 16 Agustus 2024, yang mana besok kita memasuki tanggal 17 Agustus yang merupakan hari kemerdekaan negara kita, negara Kesatuan Republik Indonesia. Sudah 79 tahun kita merdeka. Dengan pengorbanan para syuhada, para pahlawan, dan juga dengan bantuan, rahmat, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana jelas pada waktu itu para pejuang-pejuang kemerdekaan kita setelah merdeka tanggal 17 dan tanggal 18 Agustus tersebut, mereka bersama-sama membuat suatu konsensus, suatu undang-undang, suatu rumusan, baik itu Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945, yang mana pada pembukaan Undang-Undang Dasar kita 1445 ini, di situ diterangkan 1945 tersebut di alinea ketiga, yang mana kita ketahui mereka para pejuang, para rakyat Indonesia pada waktu itu benar-benar merasakan dan mencantumkan di alinea ketiga tersebut dengan kata-kata berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat Allah ditulis dengan kata-kata Allah, bukan Tuhan.
Dan juga pada Pancasila, sila pertama, jelas itu berisikan apa kata-katanya, ketuhanan yang Maha Esa. Jemaah dimati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, pada khutbah yang sangat mulia ini, khatib mengajak para jamaah, mari kita mensyukuri nikmat kemerdekaan tersebut. Karena ini benar-benar nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bayangkan perjuangan para syuhada, para pahlawan pada waktu itu, dengan hanya bermodalkan senjata ala kadarnya, dibandingkan dengan senjata-senjata musuh kita, tidak sebanding. Makanya para pahlawan mengerti keadaan pada waktu itu, dan mereka mengatakan kemerdekaan ini di samping usaha yang benar-benar dilakukan oleh para pahlawan, para syuhada, tetapi juga bantuan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala ini tidak bisa kita kesampingkan. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat adalah ibadah yang sangat mulia. Di samping kita mensyukuri nikmat yang Allah telah berikan kepada kita sehari-hari, nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan juga kita harus mensyukuri nikmat kemerdekaan. Bagaimana caranya kita mensyukuri nikmat kemerdekaan? Yang pertama adalah at-taqrir. Apa itu at-taqrir? At-taqrir adalah bahwa kita benar-benar menginformasikan, memproklamirkan, mengakui bahwasanya kemerdekaan ini adalah di samping usaha kita, usaha para pejuang, dan juga adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Yang kedua adalah at-tahaddus bin ni'mah. Kita membicarakan ini nikmat. Kita menginformasikan ini nikmat. Kita membuat kurikulum-kurikulum pendidikan yang menerangkan bahwa ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kasih tahu anak cucu kita, siswa-siswi kita, bahwasanya nikmat kemerdekaan adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bentuk yang lain dengan tahaddus bin ni'mah apa? Ya ini, kita merayakan, kita memasang yang namanya bendera umbul-umbul. Kita mensyukuri nikmat tersebut. Tapi ingat, jangan cara mensyukuri kita nikmat itu yang akhirnya menjadi kita kubur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Sering kita lihat orang-orang di daerah-daerah yang merayakan kemerdekaan Indonesia ini dengan cara kebablasan, dengan cara berbuat maksiat, yang ini benar-benar kontra, sangat berbeda dengan apa yang kita inginkan dengan mensyukuri nikmat dari Allah, nikmat kemerdekaan ini. Itu yang kedua. Tidak masalah, mari kita rayakan, mari kita semarakkan. Semua itu tidak lain adalah untuk tahaddus bin nikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa amma bi nikmati rabbika fahaddis. Maka dengan nikmat Tuhanmu, kata Allah Subhanahu wa taala, kabarkanlah, rayakanlah.
Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bergembira dengan nikmat kemerdekaan yang Allah telah berikan kepada kita. Jemaah mata Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga apa nikmat ini? Nikmat kemerdekaan ini adalah bagaimana kita melaksanakan nikmat ini, mempergunakan nikmat ini di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mempergunakan nikmat ini sesuai dengan yang memberi nikmat, sesuai dengan apa yang diridhoi oleh yang memberi nikmat. Kalau kita ingkar dengan nikmat, makanya Allah Subhanahu wa taala dengan ayat yang sangat masyhur yang kita mungkin sering hafal, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kamu mensyukuri nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala, pasti aku akan tambah nikmat tersebut. Tetapi ingat, apabila kamu kufur dengan nikmat tersebut, azabku sungguh sangat pedih. Sekarang kita merasakan kemerdekaan. Apakah kita yakin tahun depan, 10 tahun akan datang, 100 tahun akan datang, Indonesia ini bisa tetap merdeka? Kalau kita kufur dengan nikmat kemerdekaan ini, kalau Allah berkehendak, kun fayakun, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain, mari kita pergunakan nikmat ini dengan kehendak, dengan ridho sang yang memberi nikmat kemerdekaan tersebut. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedikit kita melihat ke belakang. Baru-baru ini, yang mungkin baru 1 hari 2 hari, kejadian yang menggemparkan bangsa kita ini, yaitu masalah jilbab, masalah adik-adik yang menjadi anggota Paskibra, yang mana di situ mereka disuruh atau mungkin diarahkan supaya melepas jilbabnya. Ini sungguh ironis sekali. Sungguh ironis. Apakah dengan jilbab ini bisa merugikan negara kita? Sedangkan jelas jilbab ini adalah perintah syariat Islam, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. 1 hari 2 hari menjelang kemerdekaan, menjelang kita akan menikmati, bersukaria dengan nikmat kemerdekaan yang Allah telah berikan kepada kita, tetapi dicoreng oleh segelintir orang yang merusak nikmat Allah tersebut. Jelas seorang perempuan, seorang gadis kalau sudah balik, wajib hukumnya menutup aurat. Dan juga aurat ini, menutup aurat bagi perempuan adalah apa? Adalah suatu keunggulan yang besar buat negara kita Indonesia ini. Kalau kita lihat begitu banyaknya kenakalan-kenakalan remaja. Kalau kita lihat bagaimana wanita-wanita mengumbar aurat, yang mana dengan kondisi ini bisa membuat negara kita negara yang jauh dari syariat Islam, jauh dari Allah. Ini yang kita harapkan negara kita? Pasti tidak. Karena Allah berjanji, Allah lah yang menciptakan dunia ini, Allah lah yang menciptakan negara kita ini, Allah lah yang memberikan kemerdekaan kita ini. Dan Dia berjanji dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim,
walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya suatu negeri, suatu bangsa beriman dan bertakwa kepada Allah, syarat untuk negara menjadi maju dan makmur tidak lain adalah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi saat ini kita lihat bagaimana kemaksiatan merajalela, kenakalan, LGBT, pornografi, judi-judi online, korupsi. Bagaimana nasib negara kita nanti ini? Sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita meresapkan dalam hati kita kalau seandainya Allah bertujuan lain, kemerdekaan kita yang telah kita rasakan selama 79 tahun ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dijajah kembali. Kita dijajah secara ekonomi oleh orang-orang asing. Kita dijajah secara politik. Kita dijajah secara sosial, secara pendidikan. Ini yang kita tidak mau terjadi di negara yang sangat kita cintai ini, yang telah dimerdekakan oleh para syuhada, para pejuang-pejuang muslim, pejuang kita dahulu. Kalau kita bicara secara jujur, mungkin 95% beragama Islam, para kiai, para syuhada, para santri, semuanya mereka itu bertitel orang-orang alim ulama. Tapi jangan sampai negara kita ini dibelokkan kepada sistem-sistem sekuler, sistem-sistem liberalis, menjauhkan negara kita ini kepada Islam, yang mengatakan orang Islam yang taat agamanya radikal, anti NKRI, anti Pancasila. Ini yang sangat kita sayangkan. Kita khawatir murka Allah Subhanahu wa taala terhadap bangsa kita ini. Dan Allah berjanji, apabila kita beriman, bertakwa, memang benar negara kita ini bukan negara Islam. Bukan negara Islam, tetapi negara kita ini negara yang berdasarkan dengan tatanan-tatanan agama. Sila pertama jangan kita hilangkan, ketuhanan yang Maha Esa. Dan di undang-undang juga disebutkan kebebasan kita melaksanakan setiap peribadatan kita. Orang muslim wajib untuk memakai jilbab. Kenapa dilarang? Dan begitu banyak, baik itu PP, peraturan pemerintah, yang saat ini kita lihat kelihatannya membawa negara kita ini kepada sistem sekuler, sistem liberalis, menghalalkan yang namanya alat-alat kontrasepsi buat pelajar. Ini kita harus bangun. Umat Islam harus bersuara. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi
Fa in lam yastati fa bi lisani, fa in lam yastati fa bi qalbi, wa dzalika at'aful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran, alhamdulillah, masalah jilbab anak-anak paskibraka tersebut, begitu banyak umat Islam yang menyuarakan penolakan, akhirnya dirubah lagi itu ketentuannya. Tapi kenapa harus dibuat demikian? Barang siapa yang melihat kemungkaran, robahlah dengan tanganmu. Wahai orang-orang muslim yang mempunyai kekuasaan, ini adalah perintah wajib. Apabila tidak bisa, robahlah dengan lisanmu. Para khutbah, para khotib, para da'i, jangan takut untuk menyerukan kebenaran. Fa illam bisati fa biqalbi. Seandainya kita tidak bisa dengan kekuasaan, tidak bisa juga dengan mulut, robahlah dengan hati kita. Mungkin juga dengan tangan. Kita punya yang namanya handphone, gadget. Suarakan penolakan tersebut. Jangan kita diam, para jamaah sekalian. Ini kewajiban kita semua. Kalaupun tidak bisa dengan tangan tidak bisa, dengan mulut tidak bisa, dengan jari juga tidak bisa. Mungkin jarinya kaku di handphone itu. Tapi robahlah dengan apa? Dengan hati kita. Bahwa kita tidak setuju dengan perbuatan tersebut. Bahwa kita mendoakan orang tersebut supaya mereka mendapatkan hidayah. Tetapi ingat kata baginda Nabi SAW, dengan hati tersebut itu adalah selemah-lemah iman. Mau kita iman kita lemah di sisi Nabi kita Muhammad SAW? Kan tidak. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan menyikapi perayaan ulang tahun Republik kita yang sangat kita cintai ini, marilah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita benar-benar menjalankan agama kita, menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Supaya apa? Kalau seandainya, ini janji Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf, beriman dan bertakwa, Allah akan bukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Tetapi ingat kata Allah, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi mereka itu apa? Mendustakan ayat-ayat kami. Mereka tahu bahwasanya jilbab itu hukumnya wajib. Pemangku jabatan itu dia tahu. Dia seorang yang pintar. Dia bekas rektor di universitas Islam terkemuka. Dia tahu bahwa itu wajib. Tetapi apa? Kadzabu. Dia dustakan ayat-ayat Allah. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka kami akan timpakan azab, timpakan kesulitan-kesulitan disebabkan apa yang mereka lakukan, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita lihat, kita jujur aja di negara kita ini. Begitu melimpah ruahnya kekayaan alam, pertambangan, semua ada di Indonesia ini. Apa yang tidak ada? Sampai-sampai apapun yang kita lemparkan ke tanah tumbuh menjadi rumput, sakingkan suburnya Indonesia ini. Tetapi apa? Begitu banyaknya saat ini kemiskinan. Begitu banyaknya orang yang miskin saat ini di Indonesia ini. Kita jujur aja. Kenapa demikian? Karena kurang berkahnya para pemangku-pemangku jabatan. Karena mereka lebih
mementingkan diri mereka sendiri, lebih mementingkan dunia ini, lebih mementingkan kelompoknya, tidak mementingkan negara kita Indonesia ini, dan mereka jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan para pemangku jabatan, para pejabat, supaya mereka Allah berikan hidayah kepada jalan yang benar, jalan yang lurus dalam mengurusi negara kita yang sangat kita cintai ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.